Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal sharing mengenai pengalaman aku masuk ke Poltekkes Kemenkes Kesehatan. Nah, teman-teman, pengalaman kalau menurut aku gitu kan, tips and triknya kita masuk ke Poltekkes Kemenkes Kesehatan itu yang pertama, kita harus tahu dulu nih, ketika kita SMA kita harus ditekadkan bulat dulu untuk masuk kuliah. Kalau kita mau masuk kuliah berarti kita harus mengambil SMA, teman-teman, sekolah menengah atas. Bekerja berarti kita ngambilnya SMK, teman-teman. Sekolah menengahnya itu kita mengambil SMK, sekolah menengah kejuruan, seperti itu, teman-teman. Berarti kita dari SMP kita sudah direncanakan mau masuk ke SMA, teman-teman. Tentunya sekolah SMA yang favorit di wilayah kalian. Karena agar apa? Karena agar ketika nanti teman-teman lulus dari SMA, teman-teman mempunyai kemudahan gitu. Cukup mudah untuk masuk. Ketika kita sudah masuk, maka kita, karena ini kesehatan, maka kita harus, langkah kedua, kita harus mengambil jurusan IPA, teman-teman. Karena tidak bisa dari jurusan IPS ke kesehatan, karena nantinya lintas jurusan, teman-teman. Dan nantinya kita nggak punya dasar gitu, nantinya susah ke depannya gitu. Tapi kalau misalkan ada juga nih yang bisa lintas jurusan dari IPS ke kesehatan, juga ada dari kebidanan ke jiwanya fighter, memang ingin mempelajari sungguh-sungguh, itu bisa mengikuti. Tapi kasihan kalau orang-orangnya tidak bisa mengikuti gitu. Jadi langkah kedua kita harus mengambil jurusan IPA. Nah, lalu kita langkah ketiga, kita harus menentukan dulu kita mau masuk kemana nih, teman-teman. Mau masuk ke perguruan tinggi kesehatan yang mana nih, yang negeri apa yang swasta? Saran saya masuk dulu ke yang negeri. Kenapa? Karena yang pertama itu soal biaya, teman-teman. Soal biaya itu sangat-sangat murah, teman-teman. Sangat-sangat ekonomis dibandingkan dengan kita masuk ke swasta. Itu apa ya? Ya, meringankan beban orang tua kita ketika menguliahkan kita. Jadi yang ketiga itu kita harus memilih perguruan tinggi kesehatan mana, politeknik kesehatan mana yang mau kita masuk gitu kan. Nah setelah itu kita harus tahu dulu jumlah alumni yang ada di politeknik kesehatan itu ada berapa. Persempit lagi ke jurusannya, teman-teman. Ini jurusan, contohnya ke jurusan kebidanan. Nih, ini di jurusan kebidanan itu ada enggak sih alumni yang masuk ke jurusan kebidanan itu gitu. Nah, kalau misalkan ada, kita lihat lagi, teman-teman, apa? Lihat IPK alumni kita berapa. Ketika IPK alumni kakak tingkat kita itu memang bagus, memang stabil, maka kemungkinan besar kita akan diterima di politeknik kesehatan itu. Kalau kampus juga memperhatikan itu ketika meluluskan siswa untuk bisa menjadi mahasiswa di politeknik kesehatan itu, yang pertama itu dilihatnya dari apa, teman-teman? Dari alumninya IPK-nya berapa, terus prestasi alumninya gimana, terus alumninya gimana ya, ada permasalahan atau tidak, terus ada yang sempat mengundurkan diri atau tidak. Biasanya kalau ada yang mengundurkan diri ini dampaknya ke adik kelas kalian, teman-teman, kasihan gitu. Jadi teman-teman harus mempertimbangkan dulu lebih matang. Ini teman-teman mau milih jurusan apa, jangan sampai nanti salah jurusan. Eman-eman teman-teman udah keluar biaya banyak, tahu-taunya teman-teman gak kuat di jurusan teman-teman itu, padahal keputusan itu diambil itu oleh teman-teman sendiri, tapi teman-teman tidak bisa melewati itu gitu. Jadi eman gitu. Nah, setelah itu
Teman-teman, yang selanjutnya teman-teman harus meningkatkan nilai-nilai mata pelajaran teman-teman. Setidaknya dari semester 1 sampai semester akhir nanti itu meningkat. Kalau tidak meningkat ya stabil, jangan sampai menurun, jangan sampai naik turun. Yang lebih baiknya itu stabil atau semakin meningkat, seperti itu. Terus kalau bisa juga nilai mata pelajaran yang di UN kan itu harus nilainya itu bagus ya teman-teman, karena itu juga salah satu menjadi faktor ya diterimanya kita di salah satu di Politeknik Kesehatan, seperti itu. Nah teman-teman, selanjutnya itu kita harus tahu jalur masuk untuk masuk ke Politeknik Kesehatan ini apa aja sih. Nah kalau waktu dulu itu, waktu saya gitu kan, ada yang pertama itu SPMDP. Intinya yang pertama itu jalur rapot teman-teman. Nah dilihat dari nilai rapot, dari organisasi juga teman-teman. Jadi diusahakan teman-teman harus aktif di organisasi ya, karena itu juga menentukan bobot dari kualitas dari teman-teman itu sendiri, terima atau tidaknya. Terus yang kedua itu ujian tulis teman-teman. Melalui rapot ini saya ada kendala gitu kan teman-teman. Seharusnya ditutupnya tanggal 9 juga baru dikirim ke kantor pos, padahal kan gak akan sehari nyampe ya teman-teman. Jadi berkas kita gak nyampe ke sana teman-teman, jadi ditolak, jadi didiskualifikasi. Nah untuk teman-teman disarankan harus benar-benar melihat nih guru BK-nya udah benar-benar mengirimkan berkas teman-teman enggak, karena ini penentu masa depan teman-teman. Jangan sampai teman-teman abai acuh gitu kan, cuek. Kalau misalkan emang bisa sendiri, lebih baiknya sendiri aja ya gitu, daripada nanti seperti saya kan, karena memang guru tersebut mempunyai kesibukannya sehingga muridnya tidak diurus gitu kan. Jadi muridnya cukup terlantar dan berkasnya tidak sampai ke sana gitu teman-teman. Kan eman ya kita melewati satu kesempatan itu, padahal kita sudah berjuang dari semester 1 sampai semester akhir. Nah lalu di ujian tulis ini yang diujikan itu ada 3 mata pelajaran, IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jumlah kalau nggak salah itu satu soal itu 1 menit kalau nggak salah ya teman-teman. Nah teman-teman juga harus menguasai trik-trik cepatnya kayak gitu untuk bisa menjawab soal-soal. Terus kalau saya itu ikut ke bimbel teman-teman, bimbel Genius, tapi itu juga yang cuma 3 bulan kalau nggak salah ya, tapi alhamdulillah gitu cukup terbantu. Terus teman-teman setelah setelah ujian tulis ini selesai gitu kan, ada pengumuman, alhamdulillah saya masuk. Lalu teman-teman nanti akan ada tahap selanjutnya, yaitu tes kesehatan. Nah di sini banyak sekali teman-teman yang beranggapan kalau udah nyampe ke tes kesehatan udah pasti diterima, tapi padahal nggak kayak gitu teman-teman. Karena ada salah satu teman saya yang tes kesehatannya gagal. Karena apa teman-teman? Karena mata yang sebelah kanannya means yang sebelah kirinya positif. Kan itu jauh banget ya teman-teman, jadi perbedaannya jauh banget, sehingga kata dokter yang memeriksanya, wah ini ada kelainan gitu kan. Entah itu kelainannya apa, saya juga kurang mengerti. Lalu ketika pengumuman beliau tidak diterima teman-teman, mungkin karena emang tadi alasan yang tadi. Padahal kalau misalkan dari segi akademis
beliau mendukung, sangat-sangat mendukung. Tapi ya itu karena dari kesehatannya tersebut. Jadi teman-teman harus pandai-pandai jaga kesehatan mata, jaga kesehatan tubuh. Terus lalu dari tinggi badannya juga teman-teman, minimalnya itu 155. Lalu berat badan, kalau berat badan kayaknya nggak terlalu di ini ya, karena saya juga termasuknya kurus. Saya juga termasuknya kurus teman-teman. Pada waktu itu berat badan saya cuma 40 kilo. Lalu di tes kesehatan itu tahapannya yang pertama itu kita masukkan ke lab gitu, lab yang dipilihkan oleh kampus kita. Kemudian nanti di ronsen ininya kita ganti baju, refleks patelanya jadi berfungsi enggak gitu kan, ketika yang dari atas sampai bawah itu diperiksa teman-teman. Jadi bukan berarti, sekali lagi gitu kan, bukan berarti ketika kita sudah memasuki kesehatan, tes kesehatan kita sudah bebas gitu aja, enggak teman-teman. Karena di kesehatan juga bisa menjadi penentu kita apa bisa masuk atau tidak, bisa lulus atau tidak. Nah, ketika kita misalkan alhamdulillahnya sudah lulus dari tes kesehatan, maka kita masuk ke psikotes teman-teman. Psikotes ini yang menentukan IQ kita sampai mana. Nah, kalau ini sih sebenarnya nggak usah belajar ya teman-teman, karena ketika sudah tes psikotes maka ya udah insya Allah dijamin lulus gitu, karena tidak ada yang gagal di tes psikotes ini. Jadi yang harus ditekankan bahwasanya kalau teman-teman ingin masuk ke Politeknik Kesehatan Negeri gitu kan, teman-teman harus masuk. Yang pertama, kesimpulannya yang pertama itu teman-teman harus masuk dulu ke SMA favorit atau SMA negeri yang emang disukain oleh orang-orang. Karena kalau misalkan favorit itu biasanya sudah ketika SMA itu favorit, maka SMA itu sudah terkenal kualitasnya bagus. Ketika kualitasnya itu bagus, maka SMA itu sudah dilirik oleh univ-univ negeri lainnya atau oleh Politeknik Kesehatan Negeri yang lainnya seperti itu. Nah, yang kedua, teman-teman harus menentukan dulu masuk ke jurusan IPA atau IPS. Kalau teman-teman mau masuk ke kesehatan berarti harus masuk ke IPA teman-teman. Agar apa? Agar tidak ceceran gitu. Seperti itu. Nah, lalu yang ketiga itu nilai rapotnya harus minimalnya stabil, maksimalnya tuh naik dan tidak boleh turun ya teman-teman. Lalu yang keempatnya itu organisasi, karena dilihat juga dari organisasi kita, keaktifan kita di sekolah seperti apa, itu sebuah nilai plus di diri kita. Lalu yang kelimanya kita harus mengetahui ini Politeknik Kesehatan ini mempunyai berapa jalur sih untuk masuk ke situ gitu. Ada berapa jalur sih untuk masuk ke situ? Ada jalur rapotkah, ada jalur tuliskah? Lalu kita harus memastikan betul ketika sudah penerapannya, kita harus memastikan betul bahwa dokumen tersebut sudah terkirim, jangan sampai tidak terkirim dan jangan sampai di lainnya gitu. Karena kasihan teman-teman kalau misalkan berkas masih di perjalanan tapi nggak masuk gitu. Kenapa taunya ya? Karena tidak ada satupun yang diterima dari SMA negeri, SMA itu gitu ya. Eman banget gitu. Kalau misalkan emang teman-teman bisa daftar sendiri ya daftar sendiri aja, karena emang gak dipungut biaya sepeser pun juga ya teman-teman. Kita juga bisa melalui pos, bayar pos paling berapa gitu kan ya, dibandingkan dengan masa depan kita yang dipertaruhkan gitu. Nah, lalu ketika jalur rapot ini kita tidak bisa melewatinya, maka kita mengambil jalur yang berikutnya. Jalur apa? Jalur tes. Jalur tes ini kita juga harus mengetahui ini tesnya apa aja
isinya apa aja, durasinya berapa menit, terus soalnya ada berapa macam gitu. Terus kita harus mempelajari soal-soal yang kemarin ya, seperti itu. Terus kita harus melihat jumlah alumni kita yang masuk ke sana ada berapa, prestasi mereka kayak gimana, IPK mereka kayak gimana, terus jurusan yang kita mau di situ ada alumninya atau tidak. Kalau ada berapa alumninya, seperti itu teman-teman. Dan terus biaya masuknya teman-teman, soalnya untuk masuk ke Politeknik Kesehatan ini itu kalau nggak salah batasnya itu hanya 1-3 hari, nggak tahu 1-1 minggu ya. Nah kalau misalkan lebih dari waktu yang ditentukan itu akan gugur, jadi eman banget. Dari semuanya kita harus berdoa, yakin sama Allah kalau skenario Allah itu terbaik. Tidak ada skenario Allah itu terbaik, seperti itu. Lalu doa orang tua teman-teman, sampai saat ini aku selalu meyakini kalau doa orang tua itu yang menembus langit. Doa orang tua itu yang paling diijabah oleh Allah, apalagi statusnya kita belum menikah, seperti itu teman-teman. Karena surga kita ya tetap ada di orang tua, terutama ibu. Nah teman-teman, yang terakhirnya itu kita pasrah. Ya udah, serahin aja sama Allah gitu. Jangan sampai kita mau gimana nanti kalau kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita, nanti kita stres. Akan ada jalan menuju Roma. Jadi kalau kita tidak diterima di situ, maka kita bisa mencari jalan yang lain gitu. Saya SNMPTN saya gagal, nangis. Yang kedua SBMPTN saya juga gagal teman-teman. Lalu yang ketiga jalur rapor ke Politeknik Kesehatan gagal juga teman-teman, karena berkas tidak sampai. Yang keempat jalur tulis, alhamdulillahirobbilalamin gitu, keberuntungan masih memihak kepada saya, di pantang menyerah ya. Semoga teman-teman berhasil kedepannya. Tetap semangat, jangan lupa berdoa dan berikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.